Jika tim kamu tidak bekerja secara optimal, mungkin kamu perlu kembali mereview satu hal ini, yaitu team communication. Komunikasi yang baik memungkinkan anggota tim untuk berkolaborasi secara efektif. Mereka bisa memahami peran masing-masing dan memastikan bahwa semua orang berada pada halaman yang sama terkait tugas, tujuan, dan juga harapan. Dan ini dia beberapa tips untuk bisa berhasil dalam komunikasi sebuah tim. Welcome to Creators Mind. Team communication adalah proses berbagi informasi, ide, perasaan antara anggota tim untuk bisa mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang efektif tidak hanya membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik, tapi juga mampu membangun hubungan kerja yang lebih harmonis. Jika kamu pernah merasakan frustasi karena miskomunikasi dalam sebuah tim, atau ingin meningkatkan kolaborasi dengan rekan-rekan kerja, ada baiknya kita belajar beberapa tips ini. 1. Mulai dengan kejelasan. Setiap orang memiliki cara berkomunikasi masing-masing, dan terkadang cara kita berkomunikasi berbeda dengan mereka. Makanya, kita perlu mengkomunikasikannya dengan jelas. Ketika menyampaikan instruksi atau membahas tugas, pastikan semua orang memahami apa yang kamu sampaikan. Jangan ragu untuk mengulang atau meminta konfirmasi dari rekan tim. Terkadang terdengar jelas bagi kita, tapi bisa saja orang lain tidak begitu jelas. Yang kedua, bertanya dan dengarkan. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan, tunjukkan ketertarikan dan klarifikasi hal-hal yang mungkin masih mengambang, karena itu bisa jadi blind spot kalian. Ketika kamu melihat ada hal yang bisa diperbaiki, jangan ragu untuk mengatakannya atau memberikan masukan dengan cara yang positif. Sebaliknya, tanyakan pendapat yang lain juga. Terbukalah dengan pemikiran dan perasaan mereka. Dengarkan dan jangan hiraukan pendapat yang lain. Berikan feedback ketika ada yang berpendapat. Tantang ide-ide yang ada karena inovasi seringkali muncul dari sebuah diskusi. Jika memang kita tidak tahu, akuilah, yang lain bisa saja membantu. Itulah gunanya sebuah tim. Minta maaf dan mengakui kesalahan juga adalah hal yang penting dalam sebuah tim. Yang ketiga, jangan takut dengan konflik yang sehat. Konflik pasti akan terjadi. Perbedaan pasti akan terjadi. Selama itu sehat dan demi tujuan bersama, biarkan itu terjadi. Jangan menyalahkan orang ketika terjadi konflik, tapi fokuslah kepada solusi yang terbaik. Konflik yang sehat itu baik untuk pertumbuhan sebuah tim. Yang keempat, yang terakhir adalah evaluasi. Secara berkala, tinjau bagaimana komunikasi berlangsung dalam tim. Jika ada yang perlu diperbaiki, jangan ragu untuk membuat perubahan. Tetap terbuka dan transparan adalah kuncinya. Penting untuk bersikap jujur dan terbuka tentang apa yang terjadi, baik saat ada masalah, kesulitan, maupun keberhasilan. Ketika semua orang di tim tahu apa yang terjadi, maka akan tercipta suasana saling percaya. Jadi, lebih baik jujur daripada tersesat. Itu dia 4 tips untuk bisa menjadi lebih baik dalam komunikasi tim. Awali dengan kejelasan, bertanya dan dengarkan, tidak apa jika terjadi konflik sehat, dan lakukan evaluasi serta penyesuaian. Ingat, komunikasi yang efektif bukan hanya soal berbicara, tapi juga tentang mendengarkan, memberi umpan balik, dan menjaga satu sama yang lain. Dengan begitu, tim kita pasti akan menjadi lebih positif, kreatif, dan produktif. Selamat berkomunikasi dengan baik.